Polemik dana donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti kembali memanas setelah perkara tersebut resmi masuk ke ranah hukum. Pratiwi Novianti yang sering disapa Teh Novi melaporkan Agus ke Polres Tangerang Selatan pada 4 Maret 2026 atas dugaan pencemaran nama baik yang disebut merugikan dirinya secara pribadi, sekaligus menyeret nama yayasan yang ia kelola. Laporan itu muncul setelah berbagai pernyataan Agus di media sosial dinilai menyudutkan dan memunculkan tuduhan bahwa dana donasi yang dihimpun untuknya disalahgunakan. Pihak Teh Novi menegaskan, langkah hukum ini bukan bentuk balas dendam, melainkan upaya melindungi reputasi serta meluruskan informasi yang dianggap tidak benar di ruang publik. Kuasa hukum Teh Novi menjelaskan bahwa tuduhan yang disampaikan Agus berpotensi melanggar sejumlah pasal pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Agus disebut terancam hukuman pidana dengan ancaman minimal 6 tahun penjara jika terbukti bersalah. Teh Novi juga menyatakan tidak lagi merasa perlu bertemu secara langsung dengan Agus karena perkara telah diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Selain Agus sedih, 2 orang lain berinisial R dan F juga turut dilaporkan karena diduga ikut menyebarkan pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Agus blind spot lagi-lagi bikin ulah dan dia masih nggak terima soal uang donasinya. Dibilang nggak laku-laku dan tilep uang donasi. Agus dilaporkan oleh Pratiwi Novianti. Gini ya Gus, gue ngerti lu butuh uang untuk biaya hidup, tapi ya nggak seharusnya lu pungkit-pungkit soal uang donasi terus. Ya lebih baik lu jualan kerupuk atau jadi tukang pijit keliling. Itu juga bisa menghasilkan uang sampai miliaran loh Gus, kalau lu nya gigi dan telaten. Kacamata hitam udah ada, udah cocok. Lu tinggal butuh tongkat sakti. Agus buta. Gimana Gus dilaporin sama Teh Novi Pratiwi? Mampus nggak kau? Waktu itu si Buntung udah masuk, tinggal si buta sama si Ger siapa itu? Udah naik sidik ya, makanya botak ya. Jangan sok-sok petantang petenteng. Kau kan dulu pernah hantam aku tapi nggak gubris, nggak kasih panggung. Nanti giliran ketangkep, bingung, nangis, sedih, punya anak. Kau kan body shaming tuh ke Teh Novi Pratiwi, katanya makan uang donasi akhirnya kurus. Salah sayang, ya dia bariatrik, makanya norak kampung. Wait a minute, ini ada apa lagi sih? Anak apa? Urusannya si Agus per Agusan ini belum kelar-kelar juga nih. Gua pikir udah closing statement, ternyata belum end of the story, masih story of the life. Aduh, sampai ada bahasa goblok-goblokan dari Julia Robert lagi tuh. Ini konsepnya biji manis sih. Aduh, yang satu belum kelar, lanjut yang lama. Aduh, ribet punya urusan dah. Tambah perang global lah. Teman-teman, sepertinya Agus bakalan lebih sedih lagi ya kali ini, karena kemarin Agus ada live di TikTok bersama 3 temannya yang lain. Dia nyingirin Teh Novi, bilang Teh Novi belum menikah, udah tua seperti itu, dan juga macam-macam lah tentang Teh Novi. Dan dia juga menyindir tentang uang donasi yang 1,5 M kemarin, yang dia bilang itu uangnya kayaknya diambil oleh Teh Novi dipakai untuk keperluan pribadi dia. Dan Teh Novi akhirnya angkat bicara, teman-teman. Dia geram mungkin ya sama si Agus, karena Agus nih selalu aja nggak bisa move on dengan uang donasi 1,5 M yang ternyata padahal dia pakai sendiri, teman-teman, buat keperluan pribadinya. Padahal kan donasi itu dari Teh Novi juga, maksudnya itu kan Teh Novi yang open donasi, dan donasi itu kan kemarin dikumpulkan untuk berobat si Agus, tapi Agus malah menggunakan untuk bayar utang, beli handphone istrinya, dan juga keperluannya yang lain. Walaupun itu memang sebenarnya uang hak Agus, teman-teman, tapi kan netizen atau masyarakat itu berdonasi untuk keperluan berobat, bukan untuk keperluan pribadi seperti bayar utang keluarganya atau beli
keperluan pribadinya seperti itu. Yang harus diutamakan kan memang sebenarnya berobat. Nah kemarin si Agus dia pas saat lab dia nyindir lagi tentang si Teh-Nopi teman-teman. Dan ketika video itu ternyata viral dan akhirnya sampai ke Teh-Nopi, akhirnya Teh-Nopi angkat bicara dan melaporkan Agus ke pihak berwajib atas dasar pencemaran nama baik dan pemfitnahan seperti itu teman-teman. Nah kayaknya si Agus bakalan lebaran bukan di rumahnya. Sepertinya bakalan si Agus nanti lebarannya bisa kemungkinan di rutan teman-teman ya. Nah dan ini Teh-Nopi juga melaporkan bukan cuma si Agus doang, ada 3 temannya yang lain karena saat live tersebut temannya Agus juga ada di bagian belakang dan ikut juga nyinyirin Teh-Nopi seperti itu. Wah teman-teman, Agus bakal lebih sedih kayaknya ya. Coba tambahkan di kolom komentar gimana pendapat kalian, dan kalian masih ingat nggak tentang si Agus teman-teman? Coba tambahkan di kolom komentar. Boleh nggak sih gue minta sama mama se-Indonesia ini atau adik-adik yang ngebangunin orang pas gendang sahur itu, boleh nggak sih ngelempar batu yuk ke rumahnya si Agus? Aku sebenarnya sudah bosan menanggapi kasusnya si Agus yang bermulut perempuan ini. Karena di kasusnya si Agus ini pasti akan ada kemunculan Farhad Abbas yang pengen tenar lagi. Sebenarnya aku malas gitu melihat muka si Farhad Abbas nih. Pasti dia nanti nih yang akan menunggangi kasusnya si Agus. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Sudah sampai pada tahap laporan si Agus. Ya yang karena kata-katanya di live itu yang dia bilang Teh-Nopi itu pakai uang haram, terus mungkin uang itu juga untuk dimodalin parfum gitu ya, bla bla banyak lah gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kata-kata yang bikin Teh-Nopi melaporkan si Agus yang nggak tahu diri ini, yang tadinya udah ditolong seperti anjing terjepit terus menggigit balik. Ya Allah, pantasan si Agus disiram. Terima kasih ya Allah, karena mulutnya ember banget ya Allah, kayak mulut perempuan itu ya Allah. Terus kalian kepikiran gak gimana dia kalau masuk penjara nantinya? Alangkah repotnya polisi. Pasti nggak ada nanti tuh nama baiknya polisi-polisi yang sudah baik sama dia di dalam tuh. Iya, pasti dia play victim banget itu di sana. Please lah ibu-ibu Indonesia sama anak-anak yang suka ngebangunin gendang sahur dan anak-anak yang suka melempar petasan. Yuk kita OTW ke sana untuk melempar petasannya. Sumpah guys, aku benci banget sama si Agus. Ya Allah, mana bulan puasa ngelihat berita ini. Pengen gak naikin video, tetapi aku pengen memviralkan si Agus ini biar diboikot saja dan nggak usah dikasih akses live biar mulutnya itu, aduh, tidak terlalu berdosa ya Allah. Aku sampai pusing ngelihat si Agus ini yang warawiri, yang mulutnya kayak perempuan itu. Aku aja sakit hati, apalagi Teh-Nopi. Pokoknya maju terus ya Teh-Nopi, penjarain si Agus biar di bulan puasa ini setiap aku buka tok-tok jangan mukanya si Agus mulu yang lewat, karena pahala puasa aku itu akan terpengaruh bahkan hilang. Aku mau nggak ikut bicara karena aku gergetan ya, jadi harus dipenjarakan. Gua pikir udah kelar, padahal udah lama banget masalah sama Teh-Nopi ya. Mana komentar-komentar netizen bikin ngakak, kita review guys. Kenapa harus Widya Aldiano? Kan ada Agus. Soalnya kalau ke taman bunga pasti bunga yang indah dulu tuh, ada yang bilang begitu ya kan. Kalau Agus kan kagak ada indah-indahnya, coy. Hukuman nyiram. Berapa tahun sih? Kali ini aku megang Agus, terserah siapa aja. Pantesan orangnya kerasnya, gak nyesel. Jam berapa keluar Gus? Kebetulan aku lagi belajar nyetruk. Donasi beli lagi yuk, gak usah patungan, ntar gue setoran gak setumbler day persik ya kan. Siapa sih yang Agus mau sujud berterima kasih? Untung gue gak lagi capek-capek komen tapi gak bakal dibaca sampai ini. Astagfirullah. Kali ini gue pegang Agus, kali aja. Kalau mau nyembah donasi ya kemana? Ya Allah, padahal udah begini loh, tapi kok masih begitu ya. Ya Allah, aku puasa, otak dan hati dan jempolku berantem ini. Aku lagi nggak